Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimana berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Anda dari Robi tayangan Jundu Channel pada program Akhlak Lil Banin jilid 3, yang insya Allah kita udah istiqomah dari episode sebelumnya, udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai sekarang nih insya Allah terakhir nih ada berjalan, itu di pasal 9 dan 10. Kita langsung aja, bismillahirrahmanirrahim. La yajuzu laka an taqdiya hajataka fi qari'atit tariqah. Dan tidak diperbolehkan tuh ya, dalam ada berjalan ini kita nggak boleh membuang hajat di tengah jalan. Wah, ini keterlaluan ya. Sampai-sampai ada orang yang membuang hajat di tengah jalan. Entah itu buang air kecil, entah itu buang air besar. Tapi ini di dalam kitab menjelaskan seperti ini. Waktu Anda masih belajar, ini Anda pikir apa iya ada orang yang mau membuang hajat di tengah jalan? Ternyata setelah banyak nonton TikTok, Instagram, dan acara TV, ternyata memang ada orang yang benar-benar membuang kotoran atau buang hajat di tengah jalan. Ya salam. Atau yang paling banyak yang kita temukan adalah ketika kita di stasiun atau di terminal di zaman dulu tuh, itu terminal baunya pesing banget tuh. Wah Allah, itu pada kencing di situ. Jadi di tempat-tempat umum pada kencing itu tidak diperbolehkan. Jangan sampai ya kita membuang hajat di tengah jalan. Kama yaf'aluhu man laisa indahu adna adab. Sebagaimana orang yang melakukan ini adalah orang yang tidak memiliki adab. Wala yura'i sihhatal umumiyah, yang tidak pernah memerhatikan tentang kesehatan umum. Jadi kesehatan umum, fasilitas umum itu dia nggak peduli lagi. Ini orang-orang yang benar-benar ya Allah, yang jauh dari akhlak yang baik. Dan ini benar-benar orang yang kurang beradab, yang tidak mikirin tuh ntar gimana. Kan biasa terjadinya ini di malam hari. Mereka membuang hajat atau buang air kecil itu biasa di malam hari atau di waktu yang sepi. Nah ini kan kasihan ya ketika orang yang nggak tahu nih air apaan nih. Atau pernah gak kita jalan di suatu tempat umum tapi itu bau nih luar biasa. Ada bau kotoran manusia, bahkan bau pesing dan lain-lain. Ya salam. Itu karena memang orang-orang mereka nggak beradab, nggak memikirin kesehatan umum, nggak memikirin tuh, nggak pedulin orang lain. Ini ciri-ciri orang yang tidak beradab dan berakhlak. Wa qataradun nahyu an zalik, dan sungguh ini dilarang hal seperti itu. Wa fil hadis, dalam hadis Rasulullah SAW, man aza muslimina fi turukihim wajabat alaihi la'natuhum. Man aza muslimin, barang siapa yang mengganggu orang-orang muslim fiturukihim, di jalan, yang mengganggu orang muslim di jalan, wajabat alaihi la'natuhum, maka wajiblah bagi mereka itu yang mengganggu laknat. Jadi Rasulullah SAW melaknat orang yang mengganggu di jalan. Jadi siapa aja orang yang merasa mengganggu sesuatu hal yang menyebabkan orang muslim terganggu di jalannya, Rasulullah SAW melaknat hal ini. Contohnya banyak. Ketika di jalan orang iseng naruh benda-benda tajam, entah itu paku, entah itu apa dan lain-lain, atau menyempitkan jalanan. Ini hal-hal orang yang mengganggu perjalanan. Semua hal, semua macam bentuk contoh yang ibaratnya kalau kita jalan ini merasa terganggu jalanan umum, itu orang yang begitu tuh pantas sudah dilaknat. Makanya kadang kalau kita suka sumpahin, gue sumpahin nih orang, nah dah, gue tuh orang berjalan. Atau kita lagi jalan mengganggu orang jalan. Contoh, pakai motor, knalpotnya kencang banget, jalan sambil geber-geber. Biasa itu orang-orang tua tuh pada laknat tuh, sumpahin lu jatuh, sumpahin udah dilaknat sama orang dah tuh. Ya, makanya hati-hati kalau kita jalan, bisa kita yang terganggu di jalan, bisa kita berjalan yang mengganggu orang lain di sekitar situ yang kita lewatin. Maka intinya setiap hal yang mengganggu di jalan yang bikin orang-orang muslim terganggu itu dilaknat oleh Rasulullah SAW. Wa fi zalika iza'un syadidun lil marin, dan hal itu sangat mengganggu orang-orang yang sedang berjalan. Wabil aksi, dan sebaliknya, justru kita harus sebaliknya. Yustahabbu minka an tumital aza ani tariq. Disunahkan kita untuk menyingkirkan hal-hal yang mengganggu di jalan. Ini disunahkan kita. Kalau ada batu di tengah jalan kita singkirin, ini bahaya nih orang gitu. Kemudian kalau ada paku kita singkirin. Kalau ada hal-hal yang bisa membahayakan orang di jalan kita singkirin. Nah ini yang disunahkan. Pahalanya gede banget ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una su'bah. Iman itu terdiri dari 70 cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah.
yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, wa adnaha imatatul aza 'anid dhari. Dan yang paling rendah itu adalah menyingkirkan hal-hal yang mengganggu di jalan. Itu yang paling rendah di dalam 70 cabang iman. Dahsyat luar biasa. Jadi termasuk orang yang beriman, ketika ada gangguan di jalan kita singkirin. Tuh, ini bentuk ciri-ciri orang beriman juga berarti ya. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW, wa qala aidon laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Bahwasanya Rasulullah bersabda, aku melihat ada seorang laki-laki di surga yang melakukan apa saja. Dia melakukan bebas di surga. Ay bisa babi syajaratin qata'aha min zahrit tariq kanat tu'zil muslimin. Disebabkan karena menyingkirkan batang pohon. Jadi qata'aha min zahrit tariq, dia ini seorang laki-laki yang melakukan apa saja surga nih yang Rasul lihat. Dia memotong dahan pohon yang ada di tengah jalan karena tu'zil muslimin, karena mengganggu orang-orang muslim untuk berjalan. Jadi disingkirin tuh, ditebang tuh pohon untuk orang-orang bisa berjalan dengan leluasa. Kemudian ini yang memotong meninggal dunia dan dia masuk surga tersebab itu. Luar biasa, Masya Allah. Jadi ini omongan Rasul ya. Rasul berkata bahwasanya ada orang yang di surga, masuk surga karena menyingkirkan hal-hal yang mengganggu di jalan. Jadi jangan segan-segan tuh kita ketika ada gangguan yang ada di jalan berupa batu, beling, batang pohon, apa aja tuh yang bisa mengganggu orang muslim, singkirin dah. Kalau niat kita bukan karena untuk nyelamatin orang, minimal kita pengen dapat pahala dah. Tapi kan bentuk rasa kepedulian itu yang membangun kita untuk bisa menyingkirkan hal-hal yang berbahaya untuk orang muslim. Kemudian di pasal terakhir dalam bab adab berjalan ini, wa iza aradta an tadkhula baitaka faqaddim rijlakal yumna wa qra'id du'a. Dan ketika kita ingin masuk ke dalam rumah, ya kan, faqaddimil yumna, maka dahulukan tuh kaki yang kanan. Kalau masuk ke rumah biasain tuh kaki kita kaki kanan. Wa qra' du'a, dan baca doa dah. Banyak gak orang-orang kalau masuk rumah baca doa? Jarang. Ya mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang mengamalkan ketika masuk rumah baca doa. Ada yang tahu belum sahabat Jundu bacaan doa ketika masuk rumah? Ya kalau kita nggak tahu, baca Assalamualaikum, baca ayat kursi, dan baca apa aja dah. Itu insya Allah berkah juga. Yang penting nanti Assalamualaikum masuk rumah. Di dalam kitab Akhlak Dibanding ini diajarkan doa untuk masuk ke dalam rumah. Yang doanya adalah Allahumma inni as'aluka khairal mauluj wa khairal makhraj wa bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna. Nah, pada apa kali itu semua ya. Ini aneh ulangin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairal mauluj wa khairal makhraj, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna. Yang artinya adalah Allahumma inni as'aluka khairal mauluj. Ya Allah, aku mohon kepadamu sebaik-baiknya tempat masuk, wa khairal makhraj, dan sebaik-baiknya tempat keluar. Bismillahirrahmanirrahim, dan dengan menyebut namamu aku masuk, kami masuk. Wa bismillahi kharajna, dan menyebut nama Allah kami keluar. Wa alallahi rabbina tawakkalna, dan kepada Allah Tuhan kami bertawakal. Itu diamalin tuh doa seperti itu. Jarang, langka tuh orang mau ngamalin doa masuk rumah, doa keluar rumah, ya kan? Ya kalau emang nggak bisa ya baca Bismillahirrahmanirrahim sih nggak apa-apa. Tapi ada dalam kitab Tanqihul Qaul, barang siapa yang masuk ke dalam rumah dan membaca la ilaha illallah, maka ia tidak akan fakir miskin. Luar biasa deh, insyaallah ya. Itu dahsyat luar biasa. Jadi kalau kita masuk ke rumah, yang tadi tuh sebelum masuk kita baca doa tuh Allahumma inni as'aluka khairal mauluj sampai habis. Kemudian setelah masuk rumah kita baca la ilaha illallah. Maka di dalam kitab Tanqihul Qaul, orang yang baca la ilaha illallah di dalam rumah, ketika dari mana-mana, dari keluar masuk, itu insya Allah dia tidak akan fakir miskin. Dan Anda juga pernah diajarin sama guru Anda, kalau mau masuk rumah biasain tuh, kalau apalagi dari mana-mana yang jauh-jauh, jangan langsung masuk, usahain kita diam dulu di situ, kita baca ayat kursi. Karena namanya kita dari mana-mana itu kita bawa banyak makhluk yang nggak kelihatan. Apalagi dalam rumah kita ada bayi, ada anak kecil, tuh aura kita masih negatif. Tapi jadi kita diam dulu, baca doa dulu ya, ayat kursi, baru dah tuh assalamualaikum, sambil baca doa masuk ke rumah. Dan jangan lupa kita ingat sunah-sunahnya, masuk pakai kaki kanan gitu. Kemudian adabnya apa lagi?
summa sallim ala ahlik. Kemudian ucapkan salam kepada penghuni rumah atau keluarga rumah itu. Wa fil hadis, dalam hadis Rasulullah SAW, iza dakhalta ala ahlika fasallim takun barakatan alaika wa ala ahli baitik. Apabila engkau masuk ke dalam rumahmu, fasallim, maka berilah salam. Takun barakatan alaika wa ala ahli baitik. InsyaAllah akan menjadi berkah terhadap dirimu dan keluargamu. Tuh kata Rasulullah SAW, ngajarin tuh. Jadi mengucapkan assalamualaikum ketika masuk rumah itu memberikan berkah untuk diri kita yang mengucapkan salam dan memberi berkah kepada seluruh keluarga yang ada di rumah. Tuh, jadi kita bawa berkah di situ. Nah, saat ini gimana kalau di rumah itu nggak ada orang, aneh ngekos, aneh ngontrak, kalian masuk rumah gimana? Assalamualaikum, enggak, diajarin sama Rasulullah SAW. Wa iza lam tajid fihi ahadan, kalau di dalam rumah nggak ada orang sama sekali, maka bacanya adalah assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, yang artinya salam bagi kita dan hamba-hamba Allah yang soleh. Dan juga kalimat ini adalah ketika kita masuk ke dalam rumah yang kosong, rumah yang nggak berpenghuni, ketika membaca assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, itu yang di dalam rumah yang tadinya ada penghuni-penghuni yang nggak kita undang, yang makhluk astral dan makhluk, insya Allah menyingkir tuh ketika mendengar assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, karena nggak ada lagi orang situ. Ada manfaat ketika kita masuk dalam rumah mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin kepada rumah yang nggak berpenghuni, yang nggak ada isinya, itu bisa menghilangkan makhluk-makhluk yang nggak kita demen, makhluk-makhluk astral lah tuh. Kenapa bisa begitu? Anda pernah nanya guru aneh, gimana nggak pada kabur? Itu adalah sunnah Rasulullah yang mengandung keberkahan, mengandung karomah. Ketika kita assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, satu diantaranya kita menjalankan sunnah Rasulullah, yang mana sunnah Rasulullah pasti mendapatkan keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh dahsyatnya luar biasa ketika kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dampaknya luar dalam kita dapat. Nah, jadi kalau anak kosan nih, anak kontrakan, jadi nggak usah takut lagi ketika masuk rumah yang kosong. Jangan assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terada yang nyaut, ente kabur, ente bingung. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, insya Allah bermanfaat ya. Dan ketika masuk rumah ini sebenarnya bukan Rasulullah SAW doa yang ngajarin, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita juga nih di dalam firman-Nya di dalam Al-Quran, surah An-Nur ayat 61. Amal biqauli ta'ala, fa iza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min 'indillahi barakatan thayyibah. Di dalam surah An-Nur, yang artinya maka apabila kamu memasuki rumah-rumahmu, fasallimu ala anfusikum, maka berilah salam kepada penghuninya. Tahiyatan min indillahi barakatan thayyibatan, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisinya, barakatan thayyibatan, yang diberi berkah lagi baik. Jangan salah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu juga ini sudah ada di zaman penciptaan Nabi Allah Adam alaihissalam. Anda udah pernah bahas nih di dalam penciptaan Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi bagi sahabat Jundu yang pengen tahu nih kisah Nabi Allah Adam alaihissalam, di situ juga terdapat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan Nabi Allah Adam alaihissalam bagaimana cara memberi salam kepada para malaikat, dan itu menjadi salam untuk keturunannya. Coba cek ya di YouTube Jundu Channel ini, masih baru-baru banget kok. Jadi penciptaan Nabi Allah Adam alaihissalam. Demikian pembahasan kitab Akhlak Libanin dalam bab adab berjalan sudah selesai. Insya Allah di episode selanjutnya kita akan masuk ke dalam adab pada waktu berduduk. Jadi bagaimana cara duduk kita yang benar sesuai dengan syariat, bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, tetap pantengin Jundu Channel ini. Insya Allah kelanjutan dari kitab adab berjalan ini adalah adab duduk. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua sahabat Jundu Channel dimana berada. Jangan lupa bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan yang terupdate. Ana Derobi, salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.